Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa channel MUI Jakarta Selatan, bertemu kembali bersama kami bidang Perempuan, Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia Jakarta Selatan dalam acara Syiar Ramadan bersama MUI dan Basnas Bazis Jakarta Selatan. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kami pengurus bidang PRK MUI Kecamatan Cilandak yang akan menjadi narasumber dialog kita pada hari ini. Yang pertama kami perkenalkan ada Ustazah Hajjah Sun'ah Marzuki. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Tetap sehat ceria di bulan Ramadan ya Ustazah ya? Harus sehat. Baik, alhamdulillah. Yang kedua, kami perkenalkan ada Ustazah Hajjah Tasmiyah. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Amin. taala. Dan beliau, Ustazah Hajjah Sun'ah Marzuki adalah seorang praktisi dakwah yang bergelut di tengah-tengah masyarakat dalam kesehariannya. Dan Ustazah Hajjah Tasmiyah adalah seorang praktisi pendidikan yang kesehariannya bertemu dengan siswa-siswa di sekolah. Betul ya Ustazah ya? Masya Allah, luar biasa. Insya Allah pemirsa channel MUI Jakarta Selatan yang berbahagia, kita akan membahas tema yang menarik pada hari ini, yaitu tentang bagaimana dakwah dari Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Cilandak di masyarakat selama ini, khususnya di bulan Ramadan. Insya Allah kita akan berbagi pengalaman. Ustazah, mohon pengalamannya, mohon sharingnya untuk kita semuanya. Ya Ustazah ya. Baik, saya ingin mengetahui terlebih dahulu nih sedikit cerita tentang kegiatan keseharian dari Ustazah Hajjah Sun'ah Marzuki. Bagaimana nih Ustazah? Kegiatan saya keseharian berdakwah di antara ibu-ibu baik di musola maupun di perumahan gitu. Masya Allah. Jadi dari majlis taklim ke majlis taklim gitu ya Ustazah ya. Masya Allah. Ya luar biasa ya. Itu dilaksanakannya kalau di luar bulan Ramadan itu setiap hari Ustazah? Hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Masya Allah. Pagi dan siang gitu. Pengabdian yang luar biasa ya Ustazah ya. Insya Allah. Masya Allah. Kemudian Ustazah Hajjah Tasmiyah, bagaimana ini? Bisa diceritakan secara singkat kegiatan kesehariannya Ustazah? Terima kasih Ustazah Iza. Kebiasaan saya setiap hari adalah seperti biasa seorang guru, saya mengajar di sebuah sekolah. Kemudian di samping mengajar di sekolah, kami juga aktif juga di beberapa majelis taklim yang ada di sekitar rumah. Masya Allah. Kalau boleh tahu sudah berapa lama berkecimpung di dunia pendidikan Ustazah? Alhamdulillah saya mengajar sudah hampir 28 tahun. Masya Allah, luar biasa ya, pengabdian yang luar biasa. Amin. Masya Allah. Baiklah pemirsa channel MUI Jakarta Selatan. Jadi Ustazah, saya kembali kepada Ustazah Hajjah Sun'ah Marzuki. Ini kan di bulan Ramadan tentunya majlis taklim itu sudah tidak ada kegiatan ya Ustazah ya. Kemudian sejauh mana berarti Ustazah itu menjalankan dakwahnya selama di bulan Ramadan ketika majlis taklim itu sedang vakum selama di bulan Ramadan ini? Bisa dijelaskan Ustazah? Kalau keseharian dakwah yang saya lakukan itu hampir setiap hari. Dan Selama bulan Ramadan ini ya? Iya, dan waktunya bisa siang, bisa pagi, dan bisa malam. Masya Allah. Kalau untuk bulan Ramadan, karena waktunya itu yang terbatas gitu, kita hanya mempelajari Al-Quran, tadarus Al-Quran, kemudian kita juga memperbaiki makhrajnya. Namun yang kami ajarkan di situ atau yang kami kegiatan-kegiatan itu adalah selain membaca, namun kita memperbaiki bacaan-bacaannya, tidak pindah dari misalnya dari idgham ke ikhfa, tidak. Kalau lagi memperdalam idgham, ya idgham aja dulu diperdalami. Jadi semakin hari semakin ada peningkatan pelajarannya tersebut. Jadi tidak lebih kepada materi-materi yang lain-lain, pembahasannya hanya kepada tahsin dan pembelajaran Al-Quran ya Ustazah ya. Iya, begitu. Karena memang membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini kan memang mendapatkan ganjaran pahala yang luar biasa banyaknya. Kalau pelajaran tafsir, fikih, kemudian akidah itu kan di bulan-bulan lain. Kalau di bulan Ramadan ini memang satu adalah turunnya Al-Quran gitu. Masya Allah. Dan juga kita dianjurkan untuk lebih banyak lagi mempelajari Al-Quran gitu. Maka
kita tingkatkan kegiatan mereka khusus pada dan lebih fokus lagi kepada pelajaran Al-Quran dan membaca Al-Quran gitu. Selama ini berarti Ustazah melihat dari minat jamaah untuk mengikuti kegiatan di bulan Ramadan ini, khususnya belajar membaca Al-Quran, tahsin Al-Quran ini, sejauh mana minat jamaah Ustazah sejauh ini? Kalau minat itu memang lebih berkurang ya, karena satu masalah waktu gitu, dan banyak diikuti oleh usia-usia di atas 40. Sementara usia di bawah 40 itu kan mereka harus bekerja gitu kan, dan bekerja untuk memperbaiki hidup keluarga gitu. Membantu Nah, mereka. kalau mereka harus fokus kepada Al-Quran sementara dia meninggalkan kegiatannya, nanti malah kacau gitu kan. Tapi Jadi ya. bukan berarti mereka itu bekerja pada bulan Ramadan terus mereka meninggalkan Al-Quran, tidak. Jadi mereka mengatur waktu sendiri kapan Al-Quran itu harus dibaca dan harus dikaji. Oh gitu, iya. Baik. Jadi memang mereka yang ikut kajian, yang ikut pembelajaran itu adalah mereka yang memang yang punya waktu, yang di antara jam 8 sampai jam 10. Jam 10 pagi hari. Iya, Ya, Ustazah ya. iya. Baik, terima kasih. Kemudian saya mau bertanya ke Ustazah Hajjah Tasmiyah ini ya. Untuk di selama bulan Ramadan ini bagaimana sih kegiatan keseharian di sekolah itu seperti apa? Terima kasih Ustazah Iza. Untuk kegiatan selama bulan Ramadan, kami menambah durasi pembelajaran, terutama pembelajaran Al-Quran. Di kegiatan hari biasa kami pembacaan Al-Quran hanya 30 menit, namun di bulan Ramadan kami tambah durasinya menjadi 60 menit. Kemudian kami tambah pula sebelum sholat zuhur kami murojaah menghafal bacaan Al-Quran terutama di juz 29. Oh, Masya Allah. Jadi artinya pelajaran resmi yang di sekolah itu dikurangi waktunya, Ya. ditambah dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Betul. Salah satunya adalah dengan tadarus Al-Quran. Betul. Selain tadarus ada kegiatan apa lagi Ustazah biasanya di Ramadan ini? Di Ramadan ini kami biasanya mengadakan kegiatan pesantren Ramadan yang kami ambil selama 3 hari. Itu semuanya diisi dengan kegiatan keagamaan yang berkaitan dengan asbabun nuzul turunnya Al-Quran, kemudian bagaimana sejarah Al-Quran dan sebagainya, semua kami kaji dalam kegiatan 3 hari di pesantren Ramadan. Oh, Masya Allah. Jadi artinya mereka lebih banyak lagi mendapatkan pengetahuan tentang keagamaan. Betul. Kembali lagi ke tadi tadarus Ustazah. Sistem pembelajaran tadarus itu seperti apa Ustazah? Apakah mereka baca sendiri-sendiri ataukah disimak oleh gurunya, itu seperti apa Ustazah? Terima kasih. Kegiatan tadarus yang kami lakukan di madrasah kami bagi 2 kelompok. Kelompok yang pertama yang memang baca Al-Qur'annya masih terbata-bata, dipegang khusus oleh guru yang mengajarkan khusus untuk siswa yang masih belum lancar. Kemudian untuk yang kelompok kedua, kami siapkan guru yang menyimak bacaan mereka, namun bila masih ada yang kurang bagus, kami segera dibetulkan agar sambil mereka tadarus, mereka juga memperbaiki bacaan-bacaan Al-Qur'annya. Oh, gitu. Apakah ada jenjang-jenjang khusus bagi tergantung atau disesuaikan dengan kemampuan santri Ya. siswanya? Fokuskan kepada yang sudah bagus bacaan Al-Qur'annya. Kita fokus untuk program kita bisa hatam sampai juz 30. Kalau memang belum hatam, nanti ditambah oleh Bapak Ibu gurunya agar di hari-hari terakhir kita bisa menghatamkan bacaan Al-Quran. Oh, Masya Allah, luar biasa sekali ya. Ya. Baik, kalau Ustazah Sun'ah, ini bagaimana nih melihat perkembangan kemampuan bacaan Qurannya jamaah itu seperti apa Ustazah? Indikatornya untuk bisa melihat sejauh mana apa yang kita berikan, yang kita ajarkan itu, Ustazah ajarkan itu, melihat perkembangan itu seperti apa? Terima kasih Ustazah Iza. Kalau saya melihat itu ya, karena pada bulan puasa itu kita fokus kepada bacaan Al-Quran gitu kan. Jadi walaupun 1 atau 2 ayat kita perbaiki terus tajwidnya gitu. Jadi semakin hari mereka semakin membaik dan semakin tahun semakin membaik bacaan Al-Qurannya. Gitu, yang tadinya mungkin dalam menyebut hurufnya gitu belum bisa membedakan antara kho dengan wo gitu ya, antara ko dengan kaf gitu kan. Tetapi setelah kita terus belajar dan terus belajar, pada bulan Ramadan kita tekankan itu, akhirnya lama-lama semakin baik. Masya Allah, jadi kita bisa melihat hasilnya ya Ustazah ya, jadi Iya. tidak sia-sia yang dipelajari ya Ustazah ya. Iya, begitu. Baik.
tentunya sangat senang ya kita ketika melihat apa yang kita ajarkan itu berhasil dan bisa dipraktekkan dengan sebaik-baiknya. Pastinya. Tentunya juga pasti ada kendala nih Ustazah. Ada nggak sih kendalanya ketika misalnya dalam keseharian untuk memberikan materinya, memberikan dakwahnya kepada jamaah selama di bulan Ramadan ini, apa kendalanya Ustazah? Setiap kali ada kegiatan di bidang apapun itu kendala pasti kita temui Ya, gitu betul. ya. Namun bagi saya sebagai pendakwah di bulan Ramadan itu, kalau di bulan-bulan lain pengajian kita tinggal umumin ya hari ini ngaji mereka berbondong-bondong itu datang. Ya, betul. Tetapi kalau di bulan Ramadan itu besok kita tadarus ya. Misalnya dari hari Senin sampai Selasa kita jam setengah 8, jam 8 kita sudah mulai. Tapi mungkin karena bulan puasa entah bangun harus beres-beres dulu untuk anaknya sekolah dan lain sebagainya karena terikatnya waktu gitu kan, keterbatasan waktu. Ya kendalanya di masalah waktu aja sih ya gitu. Biasanya jam 8 kita udah kumpul, ini tertunda sampai beberapa menit atau beberapa 30 menitan lah gitu. Jadi yang harusnya misalnya dari jam 8 selesai jam 10, tetapi kalau bulan puasa itu kita bisa mulai setengah 9 ada sampai jam setengah 11 gitu. Tapi tidak mengurangi semangat para jamaah untuk terus belajar ya Ustazah ya. Alhamdulillah ya. Kalau masalah semangat nggak menjadi kendala, tapi masalah pengaturan waktunya aja. Ya, Masya Allah. Jadi bukan sesuatu hal yang sangat mengkhawatirkan berarti ya. Itu Alhamdulillah. masih bisa dikompromikan sama-sama gitu Ustazah ya. Iya. Masya Allah. Kalau Ustazah sendiri Ustazah Hajjah Tasmiyah, Ya. ada kendala nggak sih ketika misalnya kegiatan di Ramadan di sekolah itu seperti apa gitu kendalanya? Kendala yang kami hadapi karena memang anak-anak biasanya cuma ngantuk Bu Iza. Ya. Mereka baca Al-Quran, temannya 2 orang 3 orang ngantuk. Masya Allah. Kita yang ngeliatin, ya Allah kok ngantuk. Ya biar sabar aja dah, sedang puasa. Dia juga mungkin malamnya bangun sahurnya kemalaman, akhirnya jadi ngantuk ketika tadarus. Jadi melatih kesabaran gurunya Nah, juga ya, betul. luar biasa. Iya, Ya, jadi iya. memang sabarnya itu memang diuji di saat Iya. bulan Ramadan itu ketika menghadapi siswa-siswa yang dalam kondisi tertentu, Betul. tentunya tidak mendukung kegiatan sekolah gitu. Betul, betul. Masya Allah. Ya, baiklah para pemirsa channel MUI Jakarta Selatan, kita sudah sampai di penghujung dialog kita pada hari ini. Sebelum kami akhiri, saya ingin bertanya nih kepada Ustazah Hajjah Sun Ahmar Zuki. Kira-kira punya harapan apa sih di bulan Ramadan ini, tentunya selain untuk diri sendiri ya, juga untuk jamaahnya. Seperti apa harapannya Ustazah? Terima kasih Bu Iza. Tentu sebagai manusia, apalagi kita sebagai umat Islam, ketika kita menuntut ilmu kan kita ingin lebih baik gitu kan. Jadi entah di bidang, misalnya di bidang baca Al-Qur'annya atau di bidang sikapnya, kemudian juga cara berbusananya. Karena di dalam Al-Quran itu juga mengatur busana kita, mengatur pergaulan kita. Saya inginnya gitu, jadi Al-Quran bukan hanya dibaca dan dibaca, tetapi diamalkan, ya merubah bagaimana busana itu yang Islami, merubah sikap itu bagaimana yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah gitu bisa. Jadi Al-Quran tidak hanya dibaca, tapi juga jadi sebagai petunjuk jalan hidup, kemudian diamalkan dalam keseharian gitu ya. Iya, begitu. Khususnya buat kita para perempuan ya, Iya, untuk bisa khususnya. lebih menjaga adab dan penampilan lagi gitu ya Ustazah ya. Iya, gitu. Tidak hanya cantik keluar, tentunya cantik di dalam itu perlu gitu ya. Iya, lahir batin. Lahir dan batin, Masya Allah. Kemudian satu lagi, Ustazah Hajjah Tasmiyah, Iya. bagaimana, ada harapan apa mungkin secara singkat disampaikan? Harapan kami sebagai tenaga pendidik, sebagai guru, ketika anak-anak diajarkan Al-Quran, yang pertama kali mereka terbiasa untuk membaca Al-Quran setiap hari. Masya Allah. Kita upayakan mereka walaupun hanya 4-5 ayat, mereka harus bisa membaca Al-Quran, mereka harus melafalkan bacaan Al-Quran setiap hari. Ya, jadi Itu saja. Jadi artinya tidak hanya selama di bulan Ramadan, Betul. pembiasaan itu juga di luar Ramadan harus Betul. juga mereka istiqomah. Betul sekali. Iya, baiklah. Baik, terima kasih Ustazah Hajjah Sun Ahmar Zuki Sama-sama. atas kesempatan ini, dan juga Ustazah Hajjah Tasmiyah Sama-sama. atas berbagi pengalamannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Baiklah para pemirsa channel MUI Jakarta Selatan, alhamdulillah diskusi kita, dialog kita pada hari ini telah berakhir. Mudah-mudahan apa yang telah kita diskusikan, yang telah kita sampaikan, kami sampaikan untuk pemirsa semuanya bisa bermanfaat dan untuk menambah pengalaman pemirsa yang ada di rumah. Dari saya selaku host Iza Faiza Faizaroni, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.